Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi bersama kami dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Seni. Kebetulan kelompok 1 ini mendapatkan materi Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Seni Rupa. Lanjut. Di kelompok 1 ini kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Anjis Mubarok dengan NIM terakhir 38. Yang kedua ada Novelia Eka Wahyuni Putri dengan NIM terakhir 40. Yang ketiga ada Kaila Amara Putri NIM terakhir 42 dan Putri Ayu Fajarani dengan NIM akhir 44. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian manajemen seni rupa adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berkaitan dengan seni rupa, dengan tujuan untuk mengelola karya seni, seniman, serta kegiatan seni secara profesional, efektif, dan berkelanjutan. Proses manajerial ini dapat diterapkan misalnya dalam penyelenggaraan pameran seni rupa. Dalam konteks ini, tahap perencanaan meliputi penyusunan jadwal acara dan penentuan konsep pameran. Tahap pengorganisasian mencakup pembagian tugas tim serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Selanjutnya, pelaksanaan diwujudkan dengan memastikan seluruh karya seni tiba di lokasi tepat waktu dan dipasang sesuai rencana. Terakhir, tahap pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi jalannya kegiatan serta memastikan bahwa pameran berjalan lancar dari awal hingga akhir. Dengan manajemen yang baik, setiap kegiatan seni rupa dapat berlangsung lebih terarah dan memberikan dampak yang optimal. Oke, yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip manajemen yang diantaranya itu ada 4. Yang pertama berbasis kreativitas, yang kedua fleksibilitas dan adaptasi, yang ketiga yaitu berorientasi pada pengalaman, yang keempat yaitu evaluasi berkelanjutan. Yang pertama yaitu berbasis kreativitas. Sebagai contoh, siswa bebas mengeksplorasi media seni non-konvensional seperti instalasi interaktif atau seni digital. Jadi siswa diberikan fasilitator oleh guru dan siswa bisa mengeksplor ide-ide orisinal siswa. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan adaptasi, yaitu di mana guru bisa memanfaatkan digital sebagai media pembelajaran. Contoh seperti bisa mengumpulkan foto atau video dengan memanfaatkan media-media yang ada di rumah. Yang ketiga yaitu berorientasi pada pengalaman, yaitu siswa bisa diajak keluar untuk menikmati atau berkunjung ke sebuah pameran. Jadi siswa bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan pengalaman terkait karya seni, bisa menambah wawasan dan pengalaman bagi siswa. Yang keempat yaitu evaluasi keberlanjutan. Jadi sebagai guru bisa mengevaluasi bagaimana sih progres dari karya-karya siswa dari awal sampai akhir, bagaimana perkembangannya, apakah meningkat ataukah bisa menurun atau hanya stuck di situ saja. Oke, selanjutnya. Baik, materi selanjutnya itu ada komponen pembelajaran seni rupa. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seni rupa dirumuskan agar mahasiswa tahu capaian apa yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan. Tujuan ini biasanya dirumuskan berdasarkan indikator yang spesifik. Misalnya, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur membuat poster dengan berbagai teknik. Lalu yang kedua itu ada materi pembelajaran. Materi ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran, indikator, kompetensi dasar, dan kompetensi inti. Materi pembelajaran seni rupa itu meliputi konsep unsur, terus prinsip bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Contohnya materi tentang seni rupa 2 dimensi itu ada lukisan, grafis, ilustrasi, dan 3 dimensi itu ada patung dan kerajinan, serta eksplorasi teknik dan media yang digunakan.
Lalu yang ketiga itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran seni rupa itu biasanya bersifat aktif dan kreatif, seperti diskusi, demonstrasi, praktik langsung, eksperimen, hingga presentasi karya. Mahasiswa didorong untuk mengalami langsung proses penciptaan karya, mulai dari eksplorasi ide, pemilihan bahan, penggunaan teknik, sampai evaluasi karya. Lalu selanjutnya ada evaluasi atau penilaian. Lalu evaluasi dilakukan untuk mengukur pencapaian mahasiswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian bisa berupa tugas membuat karya, presentasi, portofolio, hingga refleksi kritis terhadap karya sendiri maupun karya orang lain. Lalu yang kelima ada unsur dan prinsip seni rupa. Unsur dan prinsip ini menjadi fondasi dalam menciptakan karya seni yang estetis dan bermakna. Unsur dasar seni rupa yang wajib dipahami dan dipraktikkan itu meliputi titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, warna, serta gelap terang. Sementara prinsip seni rupa itu ada kesatuan, keimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan harmoni. Unsur dan prinsip ini menjadi fondasi dalam menciptakan karya seni yang estetis dan bermakna. Lalu yang terakhir ada bahan dan media. Mahasiswa perlu mengenal dan mencoba berbagai bahan, alami maupun sintesis. Dan medianya sendiri ada kanvas, kertas, kayu, dan digital atau sebagainya yang digunakan dalam proses berkarya seni rupa. Lalu pemilihan bahan dan media itu disesuaikan dengan tujuan, konsep, dan teknik yang ingin dicapai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada materi pendekatan dalam pendidikan seni rupa. Yang pertama yaitu pendekatan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendekatan ini berfokus kepada keterampilan dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Nah, dalam hal ini mengajarkan teknik dasar hingga lanjutan dalam seni rupa. Contohnya itu seperti menggambar, melukis, desain grafis, dan multimedia. Yang kedua ada pendekatan berbasis proyek atau project based learning. Nah, pendekatan ini mengajak peserta didik untuk belajar melalui proyek nyata seperti pembuatan mural, desain produk, atau pameran seni. Pendekatan ini juga membantu mendorong kreativitas dan keterampilan seorang anak itu dalam melakukan problem solving. Nah, ini juga memberikan pengalaman langsung yang mendekati dunia kerja di bidang seni rupa. Yang ketiga ada pendekatan teknologi dalam seni rupa. Pendekatan ini memanfaatkan software desain seperti Adobe Photoshop, Illustrator, atau aplikasi seni digital. Pendekatan ini juga menghasilkan seni interaktif, animasi, dan teknologi AI dalam seni. Nah, ini juga menyesuaikan tren industri kreatif yang semakin digital saat ini. Selanjutnya. Yang keempat ada pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini menggabungkan seni rupa dengan disiplin ilmu lain seperti sains, sejarah, psikologi, atau teknologi. Misalnya contohnya itu mempelajari sejarah seni untuk memahami perkembangan gaya dan teknik dalam seni rupa. Nah, dalam hal ini kurikulum Merdeka juga menerapkan pendidikan interdisipliner. Yang kelima ada pendekatan experiential learning. Pendekatan ini memberikan pengalaman langsung melalui kunjungan ke museum, galeri, atau lokasi karya seni. Dalam pendekatan ini juga sebagai seorang pengajar bisa mendatangkan seniman langsung. Yang keenam ada pendekatan konstruktivisme. Membiarkan peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri tentang seni melalui eksplorasi dan eksperimen. Dan ini mendorong diskusi, kritik seni, dan refleksi terhadap karya sendiri maupun karya orang. Hal ini juga membantu mengembangkan gaya dan ekspresi seni yang unik pada setiap individu. Selanjutnya. Yang ketujuh ada pendekatan humanistik dalam seni. Nah, pendekatan ini menekankan ekspresi diri dan kreativitas sebagai bagian dari perkembangan pribadi. Membuat siswa itu menghargai keunikan dan kebebasan berkarya setiap peserta didik.
Ini tuh menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan nggak membatasi ekspresi seni yang dimiliki oleh masing-masing siswa gitu. Yang terakhir ada pendekatan manajemen di sekolah atau MBS. Memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola pendidikan seni rupa sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak bisa melibatkan komunitas seni dan dunia industri dalam penyusunan program pembelajaran. Ini bisa mendorong kolaborasi antara sekolah, museum, galeri, dan institusi seni lainnya. Nah, di sini kita sudah sampai kesimpulan. Jadi dari materi semua yang sudah disampaikan itu, kesimpulannya adalah manajemen pendidikan dalam konteks kurikulum dan pembelajaran seni rupa itu mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembelajaran seni rupa di sekolah. Kurikulum seni rupa dirancang untuk mengembangkan kreativitas, estetika, dan apresiasi seni siswa. Dalam pelaksanaannya, manajemennya baik, memastikan bahwa metode pembelajaran bersifat aktif, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Evaluasi dilakukan untuk menilai proses dan hasil belajar sekaligus memperbaiki mutu pembelajaran seni rupa secara berkelanjutan. Sekian dari kami tentang manajemen pendidikan dalam konteks kurikulum dan pembelajaran seni rupa. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. You did great, guys.